Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Ya, Effendi Simbolon meminta gitu ya teman-teman. Bu Megawati ini mengundurkan diri ya teman-teman sebagai bentuk sebuah pertanggungjawaban teman. Wah, ini benar-benar menurut saya kritik dan permintaan yang sangat keras mengingat Effendi Simbolon kan adalah mantan kader PDIP ya. Jadi menurut saya ini benar-benar sudah menggambarkan relasi yang berseteru ya teman-teman. Nah, ini akan sangat seru. Bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Tapi banyak publik menilai kalau ini sebagai politisasi hukum karena belakangan ini Pak Hasto termasuk orang yang keras gitu terhadap yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Enggak lah. Setahu saya justru Pak Jokowi bantu dia. Setahu saya selama ini. Buktinya kan sampai dengan periode pengurus pimpinan KPK yang lama kan tidak pernah ada dikutak-atik. Ini kan periode yang baru. Pertanggungjawaban ketua umumnya seperti apa Pak yang dimaksud? Dia harus mengundurkan diri. Mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas ini kan masalah serius, masalah hukum. Bukan masalah sebatas etika yang digembar-gemborkan. Ini hukum. Dia harus seperti Perdana Menteri Kanada ya sekarang mengundurkan diri, hanya menyatakan bahwa ingin masuk ke negara bagian ke-51 saja. Korea, ya harus dimulai lah. Pernyataan Saudara Effendi Simbolon yang tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba meminta Ibu Megawati mundur dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Padahal kami melihat dia sudah tidak punya hak lagi untuk bicara itu karena sudah dipecat dari partai dan tidak layak dan tidak etis untuk mengatakan hal itu. Nah, untuk merespon terkait tersebut, saya persilakan kepada Mas Seno Bagaskoro untuk menyampaikan. Silakan, Mas Seno. Ya baik, terima kasih teman-teman semuanya. Mungkin untuk menanggapi apa yang menjadi pernyataan terkait dengan permintaan Pak Effendi yang sudah bukan lagi adalah kader PDI Perjuangan, kami anggap itu adalah angin lalu saja mendekati momentum yang sangat penting sebetulnya, yaitu momentum HUT dan Kongres. Kalau kita tahu bahwa selama ini memang PDI Perjuangan sebagai partai yang digembleng oleh sejarah besar manakala ada berbagai upaya yang terorganisir untuk menekan dan mengecilkan kami. Kita lihat di tahun 98 betapa kemudian semangat itu malah berbalik, arus balik rakyat malah datang bersama menyatu dengan PDI Perjuangan pada saat kami dikuyo-kuyo oleh berbagai pihak yang mempunyai kekuasaan. Oleh karena itu saya rasa dengan respon itu menunjukkan bahwa PDI Perjuangan malah semakin besar pasca pemecatan 27 kader di tanggal 16 Desember beberapa waktu yang lalu. Ternyata malah yang datang berbondong-bondong ke PDI Perjuangan, dukungan rakyat malah banyak, ibarat seperti pepatah lama mati satu tumbuh seribu. Setiap hari saya dan Gus Guntur ini menerima WA ini dari orang-orang yang ingin bergabung dengan partai pasca kemudian PDI Perjuangan melakukan langkah pemecatan yang dianggap tegas oleh berbagai pihak. Oleh karena itu mungkin dengan semangat itu mendekati momentum ulang tahun ke-52, ada banyak orang-orang yang tidak suka dengan menguatnya PDI Perjuangan tersebut, sehingga mereka berusaha melakukan cara-cara mengecilkan. Sorry, cara-cara seperti itu malah membesarkan kami. Itu. Tapi kan kemarin sebetulnya Pak Effendi itu bilang Ya. mundurnya atau minta Bu Mega untuk mundur itu sebagai aksi untuk menghormati rakyat terkait kasus Harun Masiku dan juga Sekjen PDIP Hasto Kristianto, dan Pak Effendi juga sempat menyebut harusnya PDI Perjuangan ini melakukan restrukturisasi atau regenerasi dan mengganti ketua umum. Itu tanggapannya seperti apa? Ya, saya rasa itu tidak ada kaitannya ya. Artinya berusaha disambung-sambungkan dengan cocok logi yang tidak ada kaitannya sama sekali. Kenapa? Kalau bicara menghargai suara aspirasi rakyat, PDI Perjuangan ini partai yang sangat demokratis, yang mendengarkan suara dari bawah, dari pengurus. Nah, permohonan dari kader partai untuk meminta Ibu Profesor Dr. Haja Megawati Soekarno Putri untuk kembali menjadi ketua umum partai itu datang dari Rakernas, yang semuanya kemudian merupakan perwakilan dari
dari kader-kader di daerah yang menyatakan permohonan kepada Ibu Megawati untuk berkenan menjadi ketua umum kembali. Artinya ini malah adalah bentuk dari kami semuanya mendengarkan aspirasi dari bawah, menghormati suara akar rumput, yang mana itulah yang membesarkan partai. Jadi kalau dibilang harus ada apa, ada perubahan, ada apa, ini malah suara yang mengkhianati suara mayoritas kader partai yang waktu itu meminta agar Ibu Megawati berkenan menjadi ketua umum kembali. Jadi buat kami sekali lagi ini seperti angin lalu saja di tengah momentum menjelang HUT. Gus Guntur, Ya, mungkin. sudah cukup. Oh gitu ya. Mobilisasi dan Yaitu di Kongres. Berarti internal PDI itu tidak setuju akan hal itu ya? Ya nanti kita akan bicarakan semua persoalan internal kan di Kongres. Jadi HUT besok adalah momentum konsolidasi bertemu kembali dengan menyatu dengan rakyat. Makanya kita lakukan dengan sederhana dan akan diikuti di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tapi persoalan-persoalan internal yang lain nanti forum tertinggi sesuai dengan ADART partai itu terjadi di Kongres. Nanti saya kira semua kader sangat memahami itu dan tidak perlu diajari lagi ya oleh kemudian orang-orang yang sudah bukan merupakan bagian dari PDI Perjuangan. Harusnya sebagai yang senior-senior yang dulunya pernah bersama dengan kita harusnya tahu ada mekanismenya gitu. Nah, dan mekanisme itu adanya di Kongres. Jadi kita akan bahas itu nanti di sana. Ya itu ya teman-teman, luar biasa banget Seno Bagaskoro ini ya, masih sangat muda. Bahkan tadi Guntur Romli menyerahkan untuk Seno yang menjawab. Saya nggak tahu di PDIP jabatan siapa yang lebih tinggi, Guntur Romli atau Seno Bagaskoro gitu ya teman-teman, secara jabatan saya nggak tahu, atau secara fungsi jabatan. Kalau Seno ini kan memang jubir ya, jubir PDIP. Yang saya salut ya, ada banyak pertanyaan kritis, pertanyaan menjebak, tapi kita bisa simak dari sejak Pilpres sampai hari ini, Seno ini jawabannya nggak ada yang blunder, sehingga bisa dipolitisasi, dipelintir ya, bisa dimanfaatkan untuk menyerang balik, itu nyaris nggak ada. Nggak tahu, saya ini benar-benar cerdas menurut saya Mas Seno ini. Saya kagum ya, mengingat usianya yang muda, itu yang membuat kagum, karena masih sangat muda kok berpolitik, wawasannya itu sangat sangat baik ya, sangat bijak, kadang-kadang memberikan jawaban yang mengandung jalan tengah sehingga tidak menjadi kontroversi tetapi tetap punya poin baik gitu untuk pembelaan gitu. Jadi tadi kita bisa lihat Guntur Romli sampai nunduk-nunduk lalu menyerahkan gitu untuk menjawab sebuah pertanyaan yang sebenarnya sangat penting, krusial, bisa digoreng-goreng tetapi jawabannya sangat mantap ya, sangat mantap lah. Wah, luar biasa, luar biasa. Malah ini jawaban Seno tadi seharusnya sebagai kader senior tahu mekanisme partai. Wah, ini mengkick balik, mengulti balik Pak Effendi Simbolon ya teman-teman. Wah, keren banget sih itu. Kalau menurut saya, kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.